Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Saya Hersubna Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Hari ini Selasa 9 Desember 2025 hingga besok ya, 10 Desember 2025, Suriah PBNU tetap menggelar rapat pleno di Hotel Sultan Jakarta dengan satu agenda utama yang paling menentukan, yakni menunjuk pejabat Ketua Umum PBNU untuk menggantikan Yahya Stakuf yang sudah diberhentikan. Tetap digelarnya rapat pleno hari ini menjadi sinyal keras bahwa pemecatan Yahya Stakuf itu sudah dianggap final oleh Suriah. Meskipun sebelumnya para kiai sepuh dan mutasyar atau ini penasehat gitu ya, dalam pertemuannya di Pondok Pesantren Tebu Ireng pada tanggal Sabtu 6 Desember kemarin merekomendasikan agar rapat pleno ditunda untuk membuka ruang klarifikasi menyeluruh, tabayun gitu dalam NU disebutnya. Penting dicatat dalam pertemuan Tebu Ireng itu mereka menyimpulkan bahwa secara struktural pemecatan Yahya tidak sah. Namun di saat yang sama mereka juga menilai ada kesalahan serius yang harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menjadi bara konflik berkepanjangan. Rekomendasi itu tidak diikuti. Pleno tetap berjalan dan artinya pemecatan itu sudah nggak bisa diganggu gugat lagi. Tetapi penting saya mengingatkan bahwa rapat pleno kali ini bukan soal pergantian jabatan saja. Ini adalah pertaruhan sejarah. Sebab NU itu pernah mengalami peristiwa serupa yang berujung pada perpecahan besar ketika Kiai Asad Samsul Arifin, ini Kiai karismatis dari Situbondo, melakukan mufarokah atau memisahkan diri pasca Muktamar NU ke-28 di Krapyak ini pada tahun 1989. Pada waktu itu yang terpilih menjadi ketua Tanfiziah PBNU adalah Abdurrahman Wahid, sementara yang menjadi Rois Amnya yakni Kiai Haji Ahmad Siddiq. Saat itu konflik kepemimpinan berkembang menjadi perpecahan kultural yang dampaknya terasa bertahun-tahun. Dengan latar belakang sejarah itulah NU sekarang ini kembali berdiri di persimpangan sejarahnya sendiri. Apakah konflik ini akan berakhir sebagai konsolidasi atau justru mengulang luka lama yang pernah dicatat dalam sejarah? Karena itu bisa kita simpulkan rapat pleno Suriah PBNU hari ini bukanlah rapat rutin. Ini adalah rapat dengan muatan politik organisasi tertinggi dalam sejarah PBNU pasca reformasi. Karena secara langsung akan menentukan siapa yang mengendalikan kemudi kepemimpinan NU ke depan. Agenda penunjukan pejabat Ketua Umum PBNU tidak berdiri sendiri sebagai proses administratif, melainkan kita bisa baca sebagai pengesahan resmi atau pemecatan Yahya Stakuf. Sejak kabar pleno ini beredar, suhu politik internal NU meningkat tajam, bukan semata karena siapa figur yang akan ditunjuk, tetapi karena keputusan ini diyakini itu akan menentukan arah dari konflik, mereda atau justru meledak lebih besar. Posisi Suriah PBNU ditegaskan secara terbuka oleh Rois Suriah PBNU, Profesor Muhammad Nuh, yang juga hadir langsung dalam pertemuan para kiai sepuh dan mutasyar di Tebu Ireng. Dan Profesor Muhammad Nuh menyampaikan secara tegas bahwa pertemuan tersebut tidak memiliki kewenangan struktural untuk membatalkan keputusan Suriah. Pernyataan ini menjadi garis yang jelas dan ini menutup ruang kompromi dalam bingkai organisasi. Dengan sikap itu Suriah secara tidak langsung menegaskan bahwa rekomendasi para sesepuh dipahami sebagai nasihat moral, bukan keputusan yang mengikat secara struktural. Maka sejak itu pula peluang penundaan rapat pleno praktis tertutup, arah keputusan dikunci dan proses penggantian ketua umum harus tetap berjalan. Di sisi lain, kubu Yahya Stakuf membaca langkah ini sebagai keputusan sepihak yang bertentangan dengan konstitusi organisasi. Dan mereka ini berpandangan bahwa ketua umum Tanfiziah, bahkan termasuk Rois Am itu, hanya bisa diberhentikan oleh forum muktamar, bukan oleh rapat pleno Suriah. Dan bagi kubu Yahya Stakuf, pemecatan yang diproses melalui pleno dianggap cacat prosedur dan tidak memiliki kekuatan hukum jamiah. Jadi ini harus kita catat bahwa ini bukan sekedar pleno biasa hari ini ya. Ini menjadi peristiwa yang sebenarnya menjadi sangat rawan. Karena apa? Karena dua pusat otoritas bergerak pada jalurnya masing-masing dan mereka sama-sama mengklaim punya legitimasi. Dan juga masing-masing merasa memiliki dasar kebenaran.
Inilah situasi yang oleh sebagian kiai disebut sebagai kondisi paling berbahaya bagi persatuan NU dalam 2 dekade terakhir, karena konflik tidak lagi berada pada tahap wacana, melainkan sudah masuk ke fase keputusan organisatoris yang saling berhadapan-hadapan. Jadi sebenarnya Kiai Sepuh itu mencoba mendinginkan situasi ini ya. Tetapi karena kepentingan yang sudah berbeda, lah ini memang sulit untuk ditemukan. Sejak pemecatan itu dilakukan dan kemudian posisi Rois Am juga semakin menguat, dan kemudian rapat pleno ini tetap dijalankan, sikap kubu Yahya Stakuf itu tidak berubah. Ini bahkan malah bisa kita sebut semakin mengeras. Dan mereka itu menempatkan persoalan ini bukan semata sebagai konflik personal atau perbedaan pandangan politik internal, tetapi sebagai soal konstitusional dalam tubuh NU. Bagi kubu Yahya, dasar berpikirnya sederhana namun sangat prinsipil. Mandat Ketua Umum PBNU diberikan melalui muktamar, dan karena itu hanya muktamar pula yang berhak mencabut mandat tersebut. Dan dalam penilaian mereka tidak ada satupun dalam pasal anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU yang memberi kewenangan kepada rapat pleno syuriah untuk memberhentikan Ketua Umum Tanfiziah secara permanen. Nah, saya kira dari sudut pandang inilah seluruh proses yang berjalan hari ini dibaca sebagai cacat prosedur. Rapat pleno dipandang hanya bisa menghasilkan rekomendasi, bukan keputusan pemecatan posisi tertinggi dalam struktur eksekutif PBNU. Karena itu kubu Yahya tetap menyatakan bahwa secara hukum organisasi Yahya Stakuf masih sah sebagai pejabat Ketua Umum PBNU hasil muktamar. Dari sini kita sudah mulai dapat gambaran apa yang bakal terjadi ya, karena Suriah PBNU menyatakan bahwa sudah selesai prosesnya, makanya kemudian hari ini mereka melakukan pleno dan akan menunjuk seorang pejabat ketua umum. Nanti mandatnya bisa saja dia dimandatkan untuk melakukan muktamar luar biasa atau melanjutkan kepemimpinan Yahya Stakuf yang tinggal 1 tahun gitu menuju muktamar berikutnya. Tapi feeling saya menyatakan bahwa yang dipilih itu akan melanjutkan muktamar secara reguler ya, bukan muktamar luar biasa. Karena kalau dilakukan muktamar luar biasa ini, waduh, konfliknya akan sangat panas dan bisa terjadi berbagai manuver di muktamar luar biasa. Tetapi kalau dilakukan muktamar sesuai dengan mandatnya pada tahun depan, kan situasinya mungkin diharapkan sudah cooling down dan tidak ada yang bisa dipersoalkan karena memang sesuai dengan jadwalnya. Ini saya kira kita tunggu. Tetapi yang justru yang kita cermati sekarang itu bagaimana ini nantinya ya keabsahan dari rapat pleno itu ketika kemudian rekomendasi dari Mutasyar, dari Kiai Sepuh diabaikan. Karena bagaimanapun juga NU adalah organisasi kultural dan ini sangat kuat ya. Basis-basis NU itu bukan hanya struktural di PBNU. Justru kalau yang mengakar ke bawah itu adalah para kiai-kiai di pesantren-pesantren, karena mereka punya santri-santri yang secara sikap itu mereka selalu sami wa atona. Apapun yang diperintahkan oleh kiai mengikuti itu. Nah, kalau kemudian banyak kiai sepuh yang rekomendasinya diabaikan dan kemudian mereka mengambil sikap yang saya sebut seperti sikapnya Kiai Asad Samsul Arifin, kemudian mufarokah atau memisahkan diri. Ini kalau mufarokah ini diambil dari idiom di dalam sholat ketika imamnya, nah ini menggunakan terminologi Kiai Asad, yakni imamnya sudah kentut gitu, ya imamnya itu harusnya diganti. Ya, tapi ternyata karena imam yang kentut itu nggak mau diganti, dia terus menyembelih imam, dia terus menjadi imam, dia kemudian memilih untuk memisahkan diri. Apakah langkah dari para kiai sepuh yang bertemu di Tebu Ireng itu dan juga para mutasyar itu karena merasa bahwa rekomendasinya tidak dituruti oleh Rois Am, oleh Suriah, maka mereka juga akan melakukan mufarakah rame-rame. Nah, kalau sampai itu terjadi, saya kira konflik internal NU akan sangat serius ya. Dan tentu saja bagi kubu Yahya, rekomendasi dari Tebu Ireng itu membuat mereka menjadi bernapas lega. Karena kan selama ini kubu Yahya itu berada dalam posisi terpojok, karena setelah sebelumnya dia melakukan pertemuan dengan para pimpinan wilayah seluruh Indonesia dan putusnya menolak pemecatan. Tapi kan kemudian hal yang sama juga dilakukan oleh Rois Am. Selain bertemu dengan para Suriah, pimpinan Suriah dan sebagian dari Tanfiziah yang berada di kubu Suriah, mereka juga melakukan pertemuan dengan pengurus-pengurus wilayah seluruh Indonesia dan lokasinya sama, dilakukan di Surabaya gitu, dan kali ini dilakukannya di pengurus wilayah NU Jawa Timur. Nah, sekarang setelah Yahya mendapatkan backup dari Suriah dan
mutasyar, kan walaupun tidak seperti itu langsung, tetapi kan keputusan itu sangat menguntungkan Yahya karena diminta bahwa rapat plenonya ditunda, kemudian pemecatan dia tidak sah, walaupun juga mutasyar dan Kiai Sepuh itu menilai bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh Yahya Stakuf. Tapi dengan menyatakan bahwa pemecatan tidak sah dan pleno diminta ditunda, ini kan berarti memberikan ruang manuver buat Yahya yang dia merasa dia belum habis. Karena sekali lagi dia tahu kultur NU itu yang berpusat pada para kiai sepuh gitu ya. Jadi ketika kiai sepuh sudah dawuh, ya itu harusnya mesti diikutin. Saya kira Yahya Stakuf paham soal begini, makanya sekarang ini kendati tetap dilaksanakan rapat pleno, tetapi posisi Yahya Stakuf itu lebih menguat gitu sekarang dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi sangat mungkin dia juga akan melakukan manuver-manuver bersamaan dengan rapat pleno ini. Jadi saya kira sekarang ini yang terjadi pada NU adalah bukan sekedar perbedaan pandangan, melainkan pertarungan dua sumber legitimasi yang sama-sama merasa paling sah. Jadi ketika dua klaim kebenaran itu berjalan paralel tanpa ruang temu, sejarah NU membuktikan bahwa jalan menuju perpecahan itu selalu terbuka. Jadi Yahya Stakuf itu dasarnya adalah basis legitimasi dan tentu saja juga aturan organisasi. Sementara di Suriah PBNU juga mendasarkan dengan aturan organisasi, tapi mereka juga mendasarkan pada soal otoritas ulama dan struktur jam'iyah. Karena bagi NU itu sebenarnya struktur tertinggi itu ya di Suriah yang dipimpin oleh Rois Amnya gitu. Jadi saya kira ini sekarang jadi soal perbedaan tafsir ya antara kubu Suriah dan kubu Tanfiziyah. Tafsir inilah yang menjadi dasar keberanian Suriah untuk tidak menunda rapat pleno meskipun ada rekomendasi dari para kiai sepuh dan mutasar. Karena kan mutasar ini sebenarnya dia fungsinya hanya seperti penasihat lah, sama dengan kiai sepuh. Tetapi kan tentu Suriah bisa memandang ini ada aturan organisasi, ada otoritas yang mesti ditegakkan. Jadi sekali lagi mesti diingatkan bahwa kiai sepuh itu dan para mutasyar keputusannya tidak mengikat. Ini artinya semacam nasihat, mau dijalankan boleh, tidak dijalankan juga ini paling kualat aja pada sama kiai gitu ya. Jadi dari perspektif Suriah, keputusan tetap menggelar rapat pleno justru dipahami sebagai bentuk ketegasan menjaga disiplin organisasi. Dan mereka menilai bahwa jika keputusan-keputusan struktural bisa dibatalkan oleh forum non-struktural, maka rentang kendali organisasi akan runtuh dan PBNU akan terjebak dalam tarik-menarik pengaruh antar figur karismatik tanpa kepastian hukum jam'iyah. Karena itu dari sudut pandang Suriah, langkah menuju penunjukan pejabat ketua umum bukan dilihat sebagai tindakan yang sewenang-wenang, melainkan langkah penyelamatan organisasi dari ketidakkepastian kepemimpinan yang berkepanjangan. Kan berarti sekarang terjadi kekosongan otoritas. Ini kalau dari sisi Suriah ya, karena sekarang kan dirangkap posisi ketua umum PBNU itu atau ketua umum Tanfiziyah dirangkap oleh Rois Am. Dan kalau itu kemudian kekosongan ini dibiarkan bisa memperparah fragmentasi di level daerah dan ranting. Tafsir kewenangan versi Suriah inilah yang bertabrakan langsung dengan tafsir kewenangan versi kubu Yahya Stakuf. Yang satu menempatkan ulama struktural sebagai penentu akhir, sementara yang lain menempatkan mandat muktamar sebagai legitimasi tertinggi dan tidak bisa diganggu gugat oleh forum di bawahnya. Jadi yang terjadi sekarang ini sesungguhnya adalah pertikaian elit antar PBNU. Dan sekarang ini telah berubah menjadi pertarungan dua tafsir besar siapa sesungguhnya yang pegang otoritas tertinggi dalam NU. Apakah Suriah sebagai representasi ulama struktural atau Muktamar sebagai representasi kehendak jam'iyah secara keseluruhan? Situasi Yahya Stakuf saat ini sebenarnya menjadi sebuah ironi ya, karena ketika dia terpilih pada waktu itu, Yahya menyatakan bahwa garisnya tegas ya. NU itu tidak boleh menjadi alat kepentingan politik praktis kekuasaan dan harus kembali ke posisi sebagai kekuatan moral masyarakat sipil. Secara konsep gagasan ini mendapat banyak dukungan terutama dari kalangan muda NU, namun dalam praktiknya ini sebenarnya lebih ditarik ke soal ini relasi antara PBNU dengan PKB dan juga relasi NU dengan negara. Yang terjadi kan kemudian menjadi kontraproduktif ya karena ketegangan antara PBNU dengan PKB itu juga cukup menyedot perhatian dan kemudian bahkan pada waktu itu ada wacana untuk melakukan muktamar luar biasa PKB.
tapi kan kemudian gagal. Dan selain itu juga terlihat bahwa pernyataan Yahya Stakuf tidak konsisten karena ternyata dia yang justru terlihat terlalu dekat dengan pusat kekuasaan ini di eranya Joko Widodo. Nah, disinilah mulai muncul kegelisahan sebagian kiai. Mereka melihat ada ketegangan antara jargon independensi dan realitas politik yang dijalani organisasi. Kan kemudian yang juga jadi salah satu kemarin yang pemicunya selain soal mendatangkan pembicara Yahudi kan juga soal pemberian konsesi tambang ya dari pemerintahnya Jokowi dan salah seorang mutasyar yakni Said Agil Siraj mantan ketua umum PBNU yang juga hadir di pertemuan Tebu Ireng, justru dia memberikan rekomendasi tambahan yang ini menurut saya cukup serius untuk dibahas, yakni dia menyarankan agar masalah tambang itu, konsesi tambang itu dikembalikan saja kepada pemerintah karena itu menjadi salah satu akar konflik perpecahan. Kontroversi-kontroversi yang dilakukan oleh PBNU di eranya Yahya Stakuf itu tidak hanya berhenti sebagai perdebatan dan wacana di media ataupun media sosial, dia merembes ke forum-forum kiai, dibicarakan di pesantren dan perlahan-lahan membangun polarisasi di tubuh NU antara yang mereka yang mendukung langkah Yahya yang ini terlihat sangat internasional progresif gitu karena mendatangkan pembicara-pembicara internasional di dalam Akademi Kepemimpinan NU dan mereka yang mengendaki NU tetap di bawah garis tradisi politik umat yang ketat. Di saat yang bersamaan muncul pula keluhan bahwa gaya kepemimpinan internal PBNU. Ini beberapa kiai menilai pengambilan keputusan strategis semakin tersentralisasi. Ruang musyawarah dianggap menyempit dan hubungan antara Suriah dan Tanfidiyah tidak seluas yang diharapkan dalam tradisi organisasi ulama itu. Akumulasi kegelisahan ini semula hanya berupa bisik-bisik internal, namun perlahan-lahan tumbuh menjadi ketegangan terbuka. Dan seperti kita ketahui, akhirnya bermuara pada pemecatan Yahya Stakuf yang dimulai dengan rapat Suriah yang kemudian memberikan ultimatum kepada Yahya Stakuf itu untuk mundur dalam waktu 3 hari atau dipecat. Tapi Yahya kan menolak dan akhirnya setelah 6 hari itu kemudian dikeluarkan surat keputusan pemecatan terhadap Yahya Stakuf. Nah, ini mulai rame dan kita melihatnya bahwa pertemuan Tebu Ireng bahkan sebelumnya pertemuan di Lirboyo ini tadinya kan diharapkan untuk menarik rem darurat agar konflik tidak meluncur ke jurang perpecahan yang terbuka. Saya kira para kiai sepuh membaca situasi ini sebagai krisis yang jauh lebih dalam dibanding sekedar silang pendapat antara elit politik, antara Suriah dan Tanfiziyah. Kenapa kita bisa nilai seperti itu? Karena rekomendasi dari Tebu Ireng itu kan sebenarnya mendua. Di satu sisi menyatakan bahwa keputusan pemecatan Yahya Stakuf tidak sah, tapi di satu sisi Yahya Stakuf juga melakukan pelanggaran yang itu harus diklarifikasi gitu. Makanya kemudian jalan keluarnya plenonya ditunda dulu. Nah sekarang ini rupanya rapat pleno tetap jalan. Dan berarti itu artinya akan ada pemilihan seorang pejabat Ketua Umum PBNU dan itu sekaligus makin mengesahkan pemecatan Yahya Stakuf. Kalau sekarang dia masih menganggap bahwa ini kan masih ada vakum kekuasaan, dia masih bisa bermanuver, tapi nanti kalau sudah terbentuk PJ Ketua Umum ya itu berarti sudah sah pemecatannya. Ruang dari Yahya Stakuf untuk buat manuver makin menyempit. Tapi sangat mungkin juga dia akan tetap mempertahankan kekuasaannya dengan membentuk pemerintah kepemimpinan kembar gitu ya. Kalau itu yang terjadi, menurut saya itu akan sangat berat. Nah, di luar itu yang kita penting perhatikan adalah faktor para kiai yang saya sejak awal menyebut kalau kemudian ini dipaksakan kemungkinan akan terulang kasus mufarakahnya dari Kiai Asad Syamsul Arifin. Ini terjadi pada Muktamar ke-28 tahun 1989 di Muktamar Krapyak di Yogyakarta yang melahirkan duet kepemimpinan Ahmad Siddiq, ya Ahmad Siddiq sebagai Rois Am dan kemudian Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Ketua Umum Tanfiziyah. Kiai Asad sebagai salah satu poros ulama NU yang paling berpengaruh, dia memandang bahwa arah baru NU di bawah Gus Dur terlalu jauh melangkah dalam hal politik praktis dan manuver gerakan. Pada waktu itu kan memang NU menjadi oposisi pemerintahan Orde Baru, sementara banyak kiai itu, terutama ulama sepuh termasuk Kiai Asad Syamsul Arifin itu menjalin hubungan yang cukup baik dengan Presiden Soeharto.
Nah, ketegangan pandangan inilah yang tidak berakhir dengan kompromi, ya, islah. Karena Kiai Asad menyatakan bahwa sebagai imam Gus Dur itu sudah kentut. Jadi ketika dia memaksakan masih tetap menjadi imam, ya tidak ada jalan lain supaya salatnya tidak sah, dia mufarokoh. Jadi ini menarik sekali waktu itu ya dalam sejarah NU. Dan apakah ini juga akan berulang lagi karena waktu itu dampaknya terasa luas. Jaringan pesantren terbelah, loyalitas warga NU di daerah ikut terfragmentasi, kepercayaan antar elit terkikis dan butuh waktu panjang bertahun-tahun sebelum NU kembali relatif stabil. Sejarah akan mencatat bahwa luka itu tidak benar-benar cepat sembuh dan dia dipulihkan perlahan melalui pergantian generasi dan rekonsiliasi panjang yang tidak selalu berjalan mulus. Nah, kini ketika NU berada di hadapan konflik kepemimpinan yang kembali berhadapan-hadapan antara otoritas struktural dengan wibawa Kiai Sepuh, memori tentang mufarokoh ini kembali hidup. Bukan sebagai ancaman retoris, tetapi sebagai rujukan sejarah bahwa perpecahan dalam NU bukan sesuatu yang mustahil, bahkan pernah benar-benar terjadi dengan dampak yang sangat luas. Jadi mari kita perhatikan, kita simak apa yang akan terjadi dalam rapat pleno yang pada 2 hari terakhir, pada 2 hari ini, tanggal hari ini Selasa sampai Rabu besok, 9-10 Desember, dan bagaimana pasca rapat pleno itu yang saya kira yang sangat menentukan. Saya Herzubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.